Halo semuanya, apa kabarkah kalian saat ini? Ya, saya harap kalian semua dalam keadaan yang senantiasa baik-baik saja. Di manga Black Clover chapter ke-354 memang banyak kejadian menarik serta mengejutkan yang bisa kita lihat. Mulai dari Lucius yang diperlihatkan membawa serta banyak paladin untuk menyerang kerajaan Clover, Jack yang terluka sangat parah akibat terkena sihir seorang paladin, sampai terungkapnya fakta jika Lucius telah membangkitkan Morgan serta Asyar Silva dari kematian lalu dirubahnya menjadi seorang paladin. Pada awal-awal kemunculannya, sosok Lucius memang sudah diperlihatkan dapat merubah manusia menjadi paladin. Dan orang pertama yang dia jadikan paladin adalah Sister Lily. Akan tetapi, kalau dulu Lucius hanya bisa merubah manusia yang masih hidup menjadi paladin, sekarang sudah tidak sama lagi. Pasalnya, dia saat ini juga dapat membangkitkan orang yang telah mati untuk dijadikan paladin. Dan contoh jelasnya dari kasus ini adalah hidupnya kembali Herdgris, Morgan Faust, serta Asyar Silva. Karena ketiga orang tersebut sebelumnya dapat dipastikan kalau mereka telah meninggal. Herdgris tewas setelah bertarung dengan Asta. Asyar tewas karena kutukan Magicula. Sedangkan Morgan tewas lantaran dia harus menghentikan kontra iblis yang akan dilakukan oleh Nuts dengan Lucifugus. Akan tetapi yang menjadi pertanyaan sekarang adalah apakah nanti setelah Lucius berhasil dikalahkan dan berakhir tewas, para paladin yang dibuat dari orang-orang yang telah meninggal ini akan kehilangan nyawanya juga? Atau mungkin walau Lucius tewas mereka semua akan tetap hidup? Sebenarnya munculnya pertanyaan ini tidaklah aneh. Karena pastinya bakal ada fans yang beringinan jika orang-orang yang telah dihidupkan kembali itu akan tetap bisa hidup walau nanti Lucius telah berhasil dikalahkan. Kalau dilihat dari penjelasan yang diberikan oleh Sister Lily sebelum kehilangan kesadaran, memang masih ada kemungkinan jika nantinya para paladin yang diciptakan dari orang-orang yang telah meninggal ini tetap akan bisa terus hidup meski Lucius telah tewas. Pasalnya, Sister Lily mengatakan jika nanti setelah Lucius berhasil mengambil alih kekuatan sihir tubuh, darah serta tulang milik ketiga adiknya, maka dia akan mempunyai kekuatan layaknya Tuhan, di mana Lucius akan mampu membuat manusia dari ketiadaan. Dan jika benar Lucius memiliki kekuatan layaknya Tuhan seperti yang dikatakan oleh Sister Lily, maka bisa saja setelah Lucius kalah, para paladin yang dibuat dengan menggunakan orang-orang yang telah meninggal tetap akan bisa terus hidup. Lantaran bagaimanapun yang namanya kekuatan Tuhan pasti merupakan kekuatan di atas segalanya. Akan tetapi sebenarnya juga ada kemungkinan lain mengenai masalah ini, yaitu para paladin yang diciptakan dari orang-orang yang telah meninggal ini nantinya juga akan ikut tewas setelah Lucius berhasil dikalahkan. Sebab bagaimanapun mereka semua diciptakan dari sebuah kekuatan sihir. Dan sampai sekarang seingat dan setahu apa yang pernah saya lihat, hanya ada dua sihir penciptaan yang setelah penciptanya meninggal ciptaannya tetap bertahan dan tidak menghilang. Yang pertama yaitu sihir penciptaan pedang milik Lich. Karena seperti yang kalian tahu, hampir semua pedang milik Asta adalah ciptaan dari sihir Lich. Bahkan salah satunya sebelum ditemukan oleh Asta tidak tersimpan di dalam grimoire, melainkan tertancap pada sebuah dungeon. Yang pedang itu adalah pedang Demon Dweller. Sedangkan sihir penciptaan kedua yang tidak menghilang setelah penggunanya tewas adalah sihir daging milik Dante. Pasalnya semua luka yang dia sembuhkan saat bertarung dengan Magna, luka tersebut juga tidak kembali terbuka setelah dia tewas. Dengan kata lain, lukanya tetap pulih walau Dante sudah kehilangan nyawanya. Dan selain kedua sihir itu, seingat saya setelah penggunanya tewas, maka apapun yang tercipta dari sihir orang tersebut akan ikut menghilang. Seperti contohnya sihir kutukan milik Magicula, di mana semua kutukan yang dia tanam pada manusia ikut hilang setelah Magicula berhasil dikalahkan. Lalu sekarang apakah kesimpulannya? Jujur saja kalau melihat dari penjelasan di atas, pendapat saya lebih condong jika paladin yang dibuat dari para orang-orang yang telah meninggal akan tetap bisa hidup walaupun nantinya Lucius berhasil dikalahkan. Alasannya ada dua hal. Pertama, karena kekuatan Lucius dikatakan seperti layaknya kekuatan Tuhan. Dan alasan yang kedua, karena sihir tubuh milik Dante yang sekarang diambil alih oleh Lucius tidak akan hilang meski penggunanya tewas. Jadi kalau sihir tubuh tidak menghilang setelah penggunanya tewas, seharusnya sihir tulang serta sihir darah juga akan sama. Tinggal yang jadi pertanyaan adalah mengenai sihir jiwa.
Lantaran sihir jiwa Lucius bisa dibilang adalah sihir yang tidak berbentuk. Dengan kata lain, sihir jiwa Lucius lah yang menjadi penentu dari pertanyaan ini. Jika sihirnya dapat bertahan meski Lucius sudah tewas, maka dapat dipastikan para paladin yang dibuat dari orang-orang yang telah meninggal akan tetap bisa bertahan hidup. Dan kebalikannya, kalau sihir jiwa Lucius menghilang setelah dia tewas, maka para paladin ini juga akan ikut tewas. Nah, itulah yang dapat saya bahas serta sampaikan mengenai pertanyaan apakah para paladin yang dibuat dari orang-orang yang telah meninggal tetap bisa terus hidup ketika Lucius nanti berhasil dikalahkan. Dan seperti biasa, meskipun pembahasan ini sangat apa adanya, saya tetap berharap kalau konten ini bisa bermanfaat ataupun memberikan hiburan buat kalian semua. Dan jika kalian mempunyai masukan ataupun pendapat, jangan pernah ragu atau sungkan untuk menuliskannya pada kolom komentar. Sebab komentar kalian itulah yang dapat memberi motivasi bagi saya supaya kedepannya bisa membuat pembahasan yang jauh lebih baik lagi daripada yang sekarang.